Dan terdapat fitur save jika pengisian SPT akan dilakukan secara bertahap. Berikut merupakan ilustrasi pengisian SPT 1771 e-form yang dilakukan oleh PT Raka. Pada tahun pajak 2022, PT Raka tidak lagi menggunakan tarif pajak PPh final 0,5% karena sudah melewati syarat jangka waktu penggunaan selama 3 tahun yang berlaku bagi badan berbentuk PT. Atas hal tersebut, PT Raka menggunakan tarif umum pasal 17 Undang-Undang PPh. PT Raka tidak memiliki kompensasi kerugian fiskal dari tahun sebelumnya dan tidak memiliki transaksi dengan pihak lain yang dipengaruhi hubungan istimewa. Untuk memulai pengisian SPT, buka file SPT 1771 e-form dengan cara klik kanan pada file, kemudian klik Open With, dan pilih aplikasi Adobe Acrobat Reader. Setelah terbuka, wajib pajak akan menemui 3 warna baris pada kolom-kolom yang tersedia di SPT. Baris kuning akan terisi otomatis secara sistem. Baris putih dapat diisi sesuai dengan kondisi wajib pajak, dan baris merah harus diisi oleh wajib pajak agar dapat melanjutkan pengisian SPT ke halaman selanjutnya. Pada halaman induk, isikan data wajib pajak dengan lengkap pada kolom identitas. Untuk pindah halaman, silakan klik pada menu navigasi yang terdapat pada bagian atas formulir. Pilih lampiran 1A, lalu klik Buka. Silakan isi daftar penyusutan dan amortisasi fiskal dengan klik Tambah. Pengelompokan harta dan metode penyusutan secara fiskal dapat mengikuti ketentuan pada lampiran PMK 96 tahun 2009. Anda dapat memanfaatkan fitur import data untuk mempermudah pengisian data dan penyusutan dalam jumlah banyak. Petunjuk dan format CSV dapat diperoleh melalui laman pajak.go.id/e-form. Setelah selesai mengisi daftar penyusutan fiskal, silakan isi jumlah penyusutan secara komersial pada kolom yang tersedia. Lakukan langkah yang sama untuk mengisi daftar amortisasi fiskal apabila tersedia. Selanjutnya, pilih lampiran 6 pada menu navigasi, lalu klik Buka. Halaman ini hanya diisi apabila terdapat penyertaan modal pada badan usaha lainnya. Selanjutnya, pilih lampiran 5 pada menu navigasi, lalu klik Buka. Pada bagian A, isi susunan pemegang saham atau pemilik modal sesuai dengan kondisi usaha. Pastikan total persentase jumlah modalisator adalah 100. Pada bagian B, isikan daftar susunan pengurus dan komisaris sesuai dengan akta terakhir wajib pajak. Selanjutnya, pilih lampiran 4 menu navigasi, lalu klik Buka. Pada bagian A, isikan penghasilan yang dikenai PPh final sesuai dengan pasal 4 ayat 2 pada baris yang sesuai dalam formulir. Pada bagian B, isikan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh pada baris yang sesuai dalam formulir. Selanjutnya, pilih lampiran 3 pada menu navigasi, lalu klik Buka. Isikan daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh pasal 22, 23 atau 26 dalam hal terdapat pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain. Untuk menambah data, klik tombol tambah. Isikan kolom-kolom yang tersedia seperti ilustrasi pengisian sebagai berikut. Anda juga dapat memanfaatkan fitur import data untuk mempermudah pengisian daftar bukti pemotongan atau pemungutan dalam jumlah banyak. Petunjuk dan format CSV import data dapat diperoleh melalui laman pajak.go.id/e-form. Selanjutnya, pilih lampiran 2 pada menu navigasi, lalu klik Buka. Silakan isi data perincian harga pokok penjualan, biaya usaha maupun luar usaha pada Ya, tes. Oke. Baik, Bapak Ibu, peserta kelas pajak, apakah suara saya bisa didengarkan? Kedengaran, Pak. Oke, baik, kita mulai ya, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada Bapak Ibu semua yang telah menghadiri
tentang kewajiban perpajakan pengusaha kena pajak. Ya. Tentunya kami di KPP Pratama Makassar Barat sudah hampir tiap bulan mengadakan kelas pajak yang temanya tentunya berubah-ubah ya. Kita ada peraturan baru, kami biasanya mengadakan kelas pajak ya. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah follow akun Instagram di KPP Pratama Makassar Barat, di situ ada info-info terbaru Bapak Ibu. Silakan follow akun kami, akan ada informasi tentang kelas pajak yang akan kami laksanakan. Dan untuk kali ini kita tentang kewajiban pajak pengusaha kena pajak. Bapak Ibu, kita ada dua pemateri pada pagi hari ini Bapak Ibu, yaitu Bu Dianova dan Pak Rai. Ya, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan rasa kebangsaan kita. Kita mendengarkan bersama-sama dan menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya. Demikian tadi kita sudah bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga bisa menambah rasa kebangsaan kita, apa yang kewajiban perpajakan yang kita laksanakan. Ini semuanya juga kita persembahkan untuk negara kita tercinta. Bapak Ibu, selanjutnya kita saksikan dan kita simak sambutan dan pesan-pesan dari Dirjen Pajak yang akan disampaikan melalui video. Silakan. Bagi kita semua, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu wajib pajak yang kami hormati, saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan perubahan seiring dengan arah reformasi birokrasi aparatur sipil negara. Perubahan berfokus pada peningkatan pelayanan dan kepercayaan publik melalui kinerja instansi yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan. Kemajuan pesat di dunia ekonomi dan teknologi digital mendorong perubahan menyeluruh dalam sistem perpajakan, termasuk penyempurnaan regulasi dan perbaikan sistem inti administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan basis perpajakan. Reformasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak melalui pembaharuan sistem administrasi perpajakan
dilaksanakan terhadap 5 pilar utama, yaitu pilar organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, serta peraturan perundang-undangan. Salah satu perwujudan reformasi perpajakan di bidang teknologi informasi dan basis data, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan sistem inti administrasi perpajakan yang baru pada tahun 2024 ini. Kami berkomitmen untuk menghadirkan sistem perpajakan yang terintegrasi, yang memudahkan wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, serta mempermudah Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Bapak dan Ibu tidak perlu merasa khawatir atas perubahan sistem inti administrasi perpajakan ini, karena kami selalu memberikan dukungan penuh agar wajib pajak dapat menggunakan sistem yang baru dengan nyaman. Untuk menjaga kesuksesan reformasi perpajakan dan memastikan pelayanan prima bagi semua pemangku kepentingan, kami mengharapkan dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu wajib pajak dengan menyampaikan kritik dan masukan yang positif demi kesempurnaan reformasi. Apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berpotensi merugikan reformasi, mohon agar Bapak dan Ibu tidak ragu untuk melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak serta mendukung reformasi perpajakan demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Semoga upaya bersama ini mendapatkan petunjuk dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. DJP kuat, APBN sehat, dan Indonesia sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Mohon maaf, Pak Rusali, suaranya. Ya, demikian tadi pesan-pesan dan sambutan yang disampaikan oleh Bapak Ditjen Pajak, Bapak Suryo Utomo, ya terkait ya kita akan segera di dalam sistem perpajakan akan ada pembaruan sistem ya dengan diterapkannya CITAS ya, Cortex Administration System ya. Tentunya ini agar pelayanan yang kami berikan, terus pemenuhan kewajiban perpajakan Bapak Ibu juga makin lebih mudah dan lebih baik ya. Tentunya ini sejalan. Nah, ini saya juga sampaikan hari ini kita masih di bulan Ramadan. Kami KPP Pratama Makassar Barat menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan pada Bapak Ibu semua. Dalam kondisi berpuasa, Bapak Ibu masih sempat bergabung dengan kami untuk mengikuti kelas pajak yang tentunya kami sangat mengharapkan Bapak Ibu menyimak ya, Bapak Ibu menyimak apa yang disampaikan oleh pemateri agar ketentuan-ketentuan perpajakan yang terbaru yang sudah berlaku bisa Bapak Ibu terima, Bapak Ibu pahami, dan Bapak Ibu terapkan ya, Bapak Ibu penuhi kewajibannya, karena prinsip dari kewajiban perpajakan adalah harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan tentunya ada konsekuensi yang kami tidak diharapkan ya, mungkin sanksi administrasi dan sebagainya. Ya, kami harapkan Bapak Ibu tenang berbisnis, tenang berusaha, karena apa, melaksanakan kewajiban pajak dengan baik-baik. Ibu tambah berkepanjang kata ini kita serahkan kepada pemateri pertama yaitu Mbak Dea Nova yang akan menyampaikan tentang kewajiban pengusaha kena pajak ya, pengusahaan PKP terkait pajak penghasilan. Ya, nanti akan disampaikan terkait kewajiban PPH apa saja dari PKP ini, baik itu tentang PPH 21 atau mungkin PPH badan atau PPH yang lain. Nah, silakan Kak bagi Pak Dianova, silakan. Baik, terima kasih banyak Bapak Rusali. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dea, saya selaku Mohon maaf Mbak pemenang. Dea, suaranya menggema Mbak. Mungkin volume Oh volume ya, apa laptop sebelah di tes tes masih masih menggema, masih menggema. lihat tes tes masih Ya, menggema ya. Tes tes. ya, Oke, baik sudah lebih jelas terdengar ya. Tutup aja. Tes tes. Oke, udah oke nggak? Bagaimana Pak Musoli? Oke, sudah baik. Oke, baik. Mohon maaf atas gangguan teknisnya Bapak Ibu. Langsung saja kalau begitu kita mulai. Sebelumnya tadi lanjut perkenalkan ya, nama saya Dea. Saya selaku penyuluh di KPP Pratama Makassar Barat. Jadi Bapak Ibu mungkin ada di sini beberapa yang pernah bertemu dengan saya mungkin di loket helpdesk. Jadi saya biasa melayani konsultasi. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada pertanyaan, ada yang kurang jelas itu dipersilakan untuk berkonsultasi di loket helpdesk. Nanti kami ini para penyuluh, ada saya Pak Musoli dan nanti ada Kak Ara juga yang akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sampai insya Allah clear dan jelas semuanya. Nah, selain itu Bapak Ibu, tugas kami di sini adalah memberikan edukasi. Jadi Bapak Ibu di sini kemarin sudah kami sebarkan undangan, kami filter, kami pilih untuk Bapak Ibu yang baru dikukuhkan sebagai PKP ya, Kak ya. PKP baru atau yang mungkin belum benar atau belum melaksanakan kewajibannya seperti itu. Jadi hari ini kelas pajaknya khusus untuk badan PKP seperti itu. Baik Bapak Ibu, kalau gitu langsung saja saya izin share screen. Ya, oke. Jadi yang akan materi pada hari ini itu ada dua. Yang pertama terkait PPH badan. Nanti saya kalau PPH cukup luas, mungkin nanti akan saya sarikan apa saja isu-isu terbaru seperti itu terkait PPH ini. Kemudian nanti di sesi kedua akan ada materi mengenai PPN atau pajak pertambahan nilai. Oke, kita mulai dulu dengan definisi gitu kan. Jadi kalau misalnya tidak kenal maka tidak sayang. Jadi kita harus kenal dulu barangnya, badan. Badan itu apa? Jadi perpajakan mempunyai definisi tersendiri terkait badan ini. Jadi berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan atau KUP, badan adalah sekumpulan orang atau modal. Jadi bisa orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Jadi definisinya cukup luas. Dia bisa melakukan usaha maupun tidak, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Cukup panjang ya, jadi memang definisi badan ini dimasukkan semuanya. Jadi maksudnya baik yang ada usahanya maupun yang tidak. Jadi kayak perkumpulan, kegiatan agama, yayasan itu masuk dalam definisi badan. Jadi nanti kalau misalkan di slide-slide atau di paparan berikutnya saya menyebutkan badan itu berarti yang masuk dalam definisi ini. Nah, seluruh wajib pajak badan itu wajib melakukan pembukuan. Jadi berdasarkan aturan perpajakan, pembukuan itu minimal laporan laba rugi dengan neraca. Jadi Bapak Ibu di sini memiliki badan, berarti saat pendirian sudah harus memahami kewajibannya, yaitu membuat pembukuannya, transaksinya dicatat, aset-aset aktiva itu juga dicatat. Kemudian menghitung pajaknya, jumlah. Nah, ini untuk menghitung PPh badan itu seperti apa sih? Yang pertama dari jumlah penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya. Jadi biaya-biaya ini adalah biaya yang
dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilannya. Jadi misalnya contohnya PT Jalan Kote gitu kan, spesialis membuat jalan kote. Biayanya berarti dia biaya untuk membeli wortel misalnya, membeli telur, membeli minyak goreng seperti itu. Tidak bisa biaya misalkan membeli mobil mewah milik pemilik perusahaan. Nah, itu tidak bisa dimasukkan gitu. Nah, jumlah seluruh penghasilan dikurangi biaya akan ketemu jumlah penghasilan itu komersial. Apabila ada koreksi, bisa dilakukan koreksi fiskal positif atau negatif. Kemudian ketemu penghasilan neto fiskal dikurangi kompensasi kerugian menjadi penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak ini adalah dasar untuk menghitung PPh terutangnya. Gitu. Kemudian PPh yang terutang ini bisa juga dikurangi dengan kredit pajak, dengan kredit pajak dan dengan pajak yang telah dipotong atau dipungut pihak ketiga serta pajak yang telah dibayar sendiri gitu. Nanti ada penjelasannya akan dijelaskan di slide-slide berikutnya, penjelasan rincinya. Nah, seperti itu. Jadi setelah pengurang tadi akan ketemu berapa pajaknya yang kurang ataupun lebih bayar. Jadi kok bisa pajak ada yang kurang ada yang lebih gitu. Nah, jadi kurang bayar itu apabila pengurangnya tadi masih kurang untuk menutupi PPh terutang, jadi dia harus bayar gitu. Kalau lebih itu apabila dia memiliki kredit pajak atau pengurangnya yang lebih besar dibandingkan pajak yang seharusnya terutang. Pajak yang lebih ini bisa diajukan pengembalian sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian berapa tarifnya? Jadi berapa yang harus dibayar oleh badan? Tarif umum adalah 22% dikalikan penghasilan kena pajak. Jadi penghasilan tadi yang sudah dikurangi biaya, dikurangi koreksi, yang ketemu penghasilan kena pajak itu dikalikan tarifnya 22%. Nah, tapi ini ada diskon lagi Bapak Ibu. Diskon untuk WP Badan dalam negeri dengan omset kurang dari 50 miliar itu bisa mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal. Jadi normalnya 22%, dia didiskon 50% jadi 11%. Itu dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Jadi penghasilan sampai 4,8 miliar brutonya itu kena tarif yang 11%. Gitu. Kemudian khusus untuk perseroan terbuka minimal 40% saham dimiliki publik itu mendapatkan pengurangan lagi 5%. Kemudian, nah tadi itu adalah tarif umum, tapi Direktorat Jenderal Pajak juga memberikan peraturan khusus untuk WP dengan peredaran bruto tertentu. Jadi peredaran bruto tertentu itu apa? Yaitu peredaran yang omsetnya yang tidak melebihi 4,8 miliar setahun. Jadi di bawah 4,8 miliar itu bisa menggunakan tarif khusus ini. Biasanya ini dikenal dengan UMKM gitu, PPh Badan UMKM. Jadi penghasilan ini tarifnya yaitu sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Jadi kalau yang tadi kan 22% atau 11% dari penghasilan kena pajak atau yang sudah bersih dikurangi biaya-biaya. Kalau yang ini 0,5%, bedanya cukup jauh dan ini cukup jauh lebih ringan, tapi yang dikenakan adalah peredaran bruto atau omsetnya, seperti itu. Dan ini ada ketentuannya khusus Bapak Ibu, ada jangka waktunya. Jadi kalau untuk badan usaha nih, untuk PT itu bisa menggunakan tarif 0,5% ini sebesar 3 tahun. Kalau untuk CV, firma, koperasi, BUMDes atau bersama dan PTOP, jangka waktunya adalah 4 tahun. Jadi pajak untuk peredaran bruto tertentu ini sebenarnya fasilitas untuk Bapak Ibu yang baru terdaftar. Jadi jangka waktu tadi itu terhitungnya sejak terdaftar perusahaannya. Misalnya Bapak Ibu terdaftar di 2023 bikin PT. Nah, jadi dia bisa menggunakan tarif 0,5% mulai dari tahun 2023, 2024 dan 2025 gitu. Tapi apabila terdaftarnya sebelum 2018 dia menggunakan dia jangka waktunya dihitung dari 2018. Jadi kemungkinan kalau terdaftarnya sudah lama, dia jangka waktunya sudah habis di tahun 2024 ini. Kemudian bagi Bapak Ibu ini yang misalkan transaksi dengan pihak lain itu PPh 0,5%-nya
bisa dipotong atau dipungut oleh pemungut pihak lain dengan menggunakan surat keterangan. Surat keterangan ini bisa diperoleh dari akun DJP online. Jadi Bapak Ibu membuat surat keterangan yang menyebutkan bahwa menggunakan tarif 0,5%, sehingga misalkan tarif aslinya misalnya PPh 22 1,5%, dia jadi 0,5% karena memiliki surat keterangan pajak UMKM ini. Kemudian ya, jadi yang tadi saya jelaskan ada dua tarif 11% dan 0,5%, itu adalah pajak penghasilan untuk penghasilan yang diperoleh oleh badan sendiri. Jadi badan berusaha, ada pekerjaannya, dia memperoleh penghasilan. Nah, itu bisa pakai tarif yang tadi. Tapi kewajiban badan ternyata bukan hanya itu, Bapak Ibu. Jadi badan ini apabila memberikan penghasilan kepada pihak lain, jadi memberikan penghasilan kepada karyawan atau misalnya rekanan kepada lawan transaksi, itu juga ada kewajiban memungut atau memotong pajaknya atas penghasilan tersebut. Itu jadi memang untuk wajib pajak badan ini diamanatkan oleh undang-undang untuk memotong dari penghasilan itu. Nah, apa saja pajaknya? Nanti akan saya bahas satu-satu secara singkat. Yang pertama ada PPh pasal 4 ayat 2 atau pajak final. Itu kalau misalkan memberikan penghasilan untuk hadiah undian, itu tarifnya 25%. Misalnya bank atau misalnya toko bangunan, toko cat, biasanya kan ada tuh toko bangunan dari pembelinya dikasih undian, nanti yang undian diumumkan per bulan dapat hadiah, misalnya sepeda motor, hadiahnya dipotong pajak gitu kan. Nah, dipotong pajak itu ini namanya PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif 25% gitu. Jadi sebenarnya yang menerima penghasilan adalah pihak lain, Bapak Ibu cuma memberikan penghasilan tapi sebagai perantara untuk memotong pajaknya itu dan menyetorkan ke negara. Selain undian, ada juga sewa tanah dan bangunan, atau misalnya pengalihan tanah dan bangunan atau jual beli tanah dan bangunan, atau pajak konstruksi, dan sebagainya dengan tarifnya masing-masing. Itu PPh pasal 4 ayat 2. Selanjutnya PPh pasal 21 atau 26. Ini mungkin banyak dari Bapak Ibu yang sudah melaksanakan ini. Jadi ini apabila suatu badan memberikan penghasilan kepada karyawan gitu, itu wajib memotong PPh pasal 1 atau 26. Jadi 26 ini apabila karyawannya atau penerima penghasilannya adalah wajib pajak luar negeri. Tapi kalau dalam negeri ini 21, itu jadi karyawannya dipotong PPh pasal 21. Termasuk juga pesangon dan tenaga ahli. Misalnya Bapak Ibu badan usahanya kafe misalnya, terus di situ ada mengundang artis atau mengundang penyanyi untuk mengisi. Nah, di situ artisnya itu juga penghasilannya dipotong PPh pasal 21 sesuai ketentuan. Nah, ini dia rinciannya. Cuman ini simplifikasi ya. Jadi sebenarnya PPh pasal 21 ini cukup luas dan peraturannya berbeda-beda tergantung subjeknya. Jadi kalau ngomongin PPh pasal 21 itu kita lihat subjeknya dulu siapa. Apakah dia pegawai tetap atau misalkan dia pegawai tidak tetap atau dia bukan pegawai tapi dia menerima penghasilan. Nah, itu ketentuannya berbeda-beda. Dan ini di ada peraturan terbaru terkait PPh pasal 21 ini di tahun 2024 ini untuk Bapak Ibu misalnya saya karyawannya nih ada 10 tapi 10-10-nya ini ternyata di bawah UMR paling 1 juta 2 juta tergantung pekerjaan mereka. Nah, di 2024 ini Bapak Ibu untuk karyawan meskipun dia di bawah UMR dan dia tidak terkena potongan pajak misalnya, jadi untuk pajak karyawan kan ada batas-batasnya ya Bapak Ibu, ada juga tarif yang 0%, biasanya di bawah 5 juta itu 0%, tetapi Bapak Ibu sebagai badan, sebagai perusahaan ada kewajiban untuk membuat bukti potong gitu ya, membuat bukti potong. Jadi pajaknya 0% ataupun tidak ada, penghasilannya di bawah UMR, tapi bukti potongnya tetap dibuat. Jadi misalnya pegawai si A, penghasilannya sebulan 2 juta.
pajaknya 0. Nah, itu buat saja di bukti potongnya nanti tulisannya pajak 2 juta, penghasilannya 0 gitu. Kalau di peraturan sebelumnya itu kewajiban ini hanya di bulan Desember saja, jadi di akhir tahun direkap dari 10 pegawai tadi, misalnya tadi masing-masing 2 juta, dalam 12 bulan jadi berapa totalnya. Nah, tapi di tahun 2024 ini PPh pasal 21 bukti potongnya wajib dibuat setiap masa atau setiap bulan dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Seperti itu ya yang perlu diperhatikan. Jadi silakan dicek kembali daftar karyawannya, penghasilannya berapa, dan NIK. Jadi untuk membuat bukti potong ini perlu NPWP atau kalau tidak ada NIK. Jadi NIK atau nomor KTP itu bisa digunakan apabila pegawai yang bersangkutan tidak memiliki NPWP. Seperti itu ya. Nah, ini tadi tarifnya. Jadi untuk di tahun 2024 ini sebenarnya tarifnya tidak berubah, tapi cara penghitungannya yang berubah. Dia menggunakan tarif efektif bulanan dan harian. Ini tarifnya. Jadi ini tidak perlu dihafalkan, tidak perlu diingat-ingat, dicari satu-satu. Karena apa? Karena semuanya otomatis nanti di aplikasinya. Jadi untuk PPh 21 di tahun 2024 ini juga kami baru meluncurkan aplikasi namanya Egupot 21. Kalau tahun sebelumnya kita pakai aplikasi yang terpisah, yang mana itu harus diinstal dulu, disetting dulu komputernya. Tapi sekarang itu bisa melalui web, jadi nggak perlu install aplikasi apapun, hanya di web saja dan itu bisa pindah-pindah komputer, bisa akses melalui djponline.pajak.go.id. Ini untuk tutorial aktivasi fiturnya. Kemudian nah di sini nanti di menu lapor pilih yang Egupot 21 atau 26. Tinggal buat di situ, tidak perlu install lagi aplikasi lain, dan tarif-tarifnya yang tadi Bapak Ibu mungkin lihat sekilas ada banyak sekali macam-macam tarif. Itu nggak perlu dihafalkan, di Egupot ini nanti langsung keluar angkanya. Jadi tinggal input penghasilan 2 juta. Kemudian yang bersangkutan misalkan kawin tanpa tanggungan. Nah, nanti muncul di situ berapa angkanya yang harus dibayar, simpan. Oke, buat kayak gitu sampai semua pegawai. Misalkan 10 pegawai ya buat 10 lembar atau 10 kali. Atau bisa juga dengan cara yang lebih mudah dengan impor Excel seperti itu. Kemudian itu tadi PPh pasal 21. Nah, ada juga nih Bapak Ibu yang ini agak berbeda dengan yang lainnya. Ini PPh pasal 22. Jadi kalau selain PPh badan ya, tadi PPh 4 ayat 2 ataupun 21, itu ketika Bapak Ibu memberikan penghasilan kepada pihak lain, penghasilan tersebut Bapak Ibu wajib memotong pajaknya. Tapi di PPh pasal 22 ini, yang perlu diperhatikan adalah transaksi dengan pemungut. Pemungut ini bisa bendahara pemerintah atau BUMN atau BUMD, itu termasuk pemungut, itu penghasilannya Bapak Ibu yang dapat, jadi pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. Nah, itu Bapak Ibu dipungut PPh pasal 22 gitu, sebesar 1,5% kali harga jual. Jadi mungkin banyak di sini Bapak Ibu yang transaksinya dengan bendahara, dinas, instansi pemerintah, atau misalkan BUMN biasanya PLN atau bank seperti itu biasanya ada PPh pasal 22 ini. Kemudian di PPh pasal 23, ini badan juga wajib memungut PPh pasal 23 untuk ada dua tarif, 15% dan 2%. Yang 15% untuk bunga, royalti, dan hadiah atau penghargaan sehubungan dengan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Kemudian 2% untuk sewa selain tanah dan bangunan, jadi misalkan sewa kendaraan, sewa alat berat, sewa mesin, atau dan 2% untuk imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain yang ditetapkan peraturan. Jadi jasa ini sudah ada listnya, Bapak Ibu nggak semua jasa dipotong PPh pasal 23, tapi silakan dilihat di list itu, usahanya Bapak Ibu masuk atau enggak di PPh pasal 23 ini. Nah, tadi kita sudah ngomongin jenis-jenis pajaknya.
Selanjutnya gimana sih cara bayarnya? Nah, cara bayar pajak itu harus menggunakan e-billing. Ibaratnya e-billing ini nomor transaksinya atau nomor nomor rekeningnya gitu. E-billing ini bisa digunakan dibuat melalui DJP online atau datang langsung ke kantor pajak, atau kalau misalkan Bapak Ibu terdaftar di kantor pajak Makassar Barat, ini kami menyediakan layanan pembuatan billing melalui WA. Bisa ditanyakan di situ, bisa melalui juga penyedia jasa aplikasi dan teller di bank tertentu dan untuk jenis pajak tertentu. Setelah itu, setelah mendapatkan billingnya, silakan dibayar. Untuk layanan pembayarannya juga ada banyak sekali di bank, kantor pos, mesin ATM, dan seterusnya. Bahkan di e-commerce, di Tokopedia, Bukalapak juga bisa. Yang nggak bisa hanya satu, yaitu di pegawai pajak langsung ya. Harap diingat Bapak Ibu, kami pelayanan yang kami berikan semuanya tidak dipungut biaya. Apabila ada yang harus dibayar, berarti itu bayar pajaknya. Dan jangan sampai membayar pajak ke orang pajaknya langsung. Misalnya ada yang menghubungi nih, bilangnya dari kantor pajak, diminta bayar 500.000. Tapi bayarnya kok ke rekening yang bersangkutan ya. Nah, itu sudah pasti penipuan atau penyalahgunaan wewenang. Jadi bayarnya silakan minta billingnya saja. Kalau misalkan ada yang menyuruh Bapak Ibu untuk membayar, minta billingnya. Nah, billingnya itu silakan dibayarkan di bank atau layanan-layanan yang sudah ada, gitu ya. Oke, itu untuk pembayaran. Selanjutnya untuk pelaporan yang wajib, yaitu pelaporan SPT tahunan, yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban dalam 1 tahun. Jadi SPT tahunan ini sesuai dengan namanya, dia cukup 1 kali 1 tahun aja. Untuk badan atau perusahaan, dia jatuh temponya di akhir April. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum melaksanakan kewajiban pelaporan SPT tahunan 2023, ini masih ada waktu 1 bulan. Silakan manfaatkan waktu yang ada dan jangan sampai lewat atau apalagi nggak lapor sama sekali, karena bisa ada dendanya. Dendanya untuk SPT tahunan badan itu 1 juta rupiah. Gitu kan sayang banget tuh 1 juta rupiah kalau untuk beli barang modal Bapak Ibu mungkin bisa dapat lumayan gitu kan. Apalagi misalnya usahanya lagi vakum, lagi nggak ada kegiatan, tapi malah bayar denda, kan sayang banget gitu. Jadi Bapak Ibu, meskipun tidak ada penghasilan dalam 1 tahun di 2023, nggak ada kegiatan, untuk SPT tahunan wajib dilaporkan. Jadi dilaporkan bahwa penghasilannya 0, ditulis aja 0, atau sesuai yang ada berapa gitu misalnya. Atau mungkin merugi, ya silakan disampaikan di SPT tahunan situ. Di SPT tahunan itu ada kolom penghasilan dan beban, nanti disampaikan rinciannya kalau memang merugi. Nah, selain SPT tahunan, ada juga SPT masa, itu untuk PPh pasal 21, itu melalui e-Bupot tadi, dan PPh pasal 23 atau 4 ayat 2, itu melalui e-Bupot unifikasi. Sama semuanya di DJP online. Jadi kalau zaman dulu, atau mungkin tahun lalu Bapak Ibu, itu ada aplikasi namanya ISPT yang berbeda-beda untuk masing-masing jenis pajak. Jadi banyak aplikasinya berbeda-beda. Nah, sekarang cukup satu, bisa akses di djponline.pajak.go.id. Nah, ini tanggal jatuh temponya untuk penyetoran dan pelaporan. Baik, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait PPh atau pajak penghasilan. Ini sekilas banget, ini sangat inti-intinya saja. Nanti Bapak Ibu yang mungkin kita akan selanjutnya akan lebih fokus ke PPN-nya gitu ya. Cuma nanti kalau Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom chat. Nanti kami akan membuka diskusi di akhir sesi. Gitu. Mungkin saya kembalikan kepada moderator, Bapak Musoli. Baik, terima kasih Bu Dea atas materinya terkait PPh ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu tadi ada banyak pertanyaan ya. Pertanyaan disimpan dulu atau boleh langsung ditulis di kolom chat. Nanti akan kami bahas di akhir sesi. Ya, untuk berikutnya kita akan menyimak bersama-sama tentang materi kewajiban PKP terkait pajak pertambahan nilai ya, yang akan disampaikan oleh pemateri kita Bapak Ray Marno.
pada beliau disilakan. Ya, baik. Suara saya terdengar jelas. Jelas Pak. Baik, izin share ya Bapak Ibu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rai dari penyuluh dari KPP Pratama Makassar Barat. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam kelas pajak kami tentang kewajiban pengusaha kena pajak. Bapak Ibu pasti sekarang sudah jadi PKP ya, sudah jadi PKP. Oke, kalau sebagai PKP, manfaat yang Bapak Ibu rasakan, sebenarnya Bapak Ibu bisa mendapat beberapa manfaat. Di antaranya dapat mengkreditkan pajak masukan apabila pajak keluaran yang Bapak eh, terima itu lebih kecil dari pajak masukan. Jadi atas kelebihan itu bisa direstitusi atau dikembalikan. Adapun sebagai PKP juga Bapak Ibu bisa berkesempatan untuk bertransaksi dengan bendahara. Kalau sekarang bendahara lebih selektif untuk memilih rekanan. Jadi mereka pasti lebih milih untuk yang sudah PKP. Adapun sekarang kan proses lelang pemerintah itu sudah online, jadi semua sudah bisa ikut. Salah satu syaratnya juga PKP. Jadi eh, selamat kemana Bapak Ibu yang sudah PKP. Nah itu salah satu cara untuk Bapak Ibu mengembangkan usaha Bapak Ibu. Karena ada beberapa manfaat yang Bapak Ibu langsung rasakan. Oke, kita baik untuk kewajibannya. Nah ini ada terbagi 4 kurang lebih. Ada memungut, menerbitkan waktu pajak, menyetor, dan menghitung dan melaporkan SPT masa. Kita akan rinci lebih lanjut di slide berikutnya. Ini adalah PKP menggunakan penyerahan BKP atau JKP, memungut PPN dari pembeli atau penerima BKP atau JKP. Oke, ini adalah beberapa PPN yang dikenakan atas jasa atau barang kena pajak. Intinya semua termasuk semua adalah kena PPN kecuali yang di negatif list, kecuali yang dikecualikan. Contohnya barang BKP atau JKP, misalnya kecuali makanan minuman di restoran, uang emas batangan untuk devisa negara itu dikecualikan dari barang kena pajak. Adapun jasa, misalnya jasa kesenian, hiburan, jasa perhotelan itu tidak masuk jasa kena pajak karena itu masuk di pajak daerah. Untuk tarifnya sendiri di sini lebih memudahkan karena menggunakan tarif tunggal. Jadi memudahkan Bapak Ibu untuk memungut PPN yang akan dipungut. Kalau sekarang yang masih berlaku ini adalah 11%. Itu dari tahun 2002 April. Sedangkan tahun depan akan terjadi kenaikan, yaitu kenaikannya 1%, yaitu 12%. Berlaku per 1 Januari 2025. Jadi yaitu tahun depan. Sedangkan untuk tarif ekspor, barang JKP dan JKP dikenakan 0%. Ini untuk membantu kalangan eksportir untuk lebih memajukan usahanya. Karena ini tarifnya 0%. Untuk DPP-nya sendiri, DPP adalah harga yang menutup harga jual, harga penggantian, nilai, dan nilai lainnya. Ini kan DPP adalah nilai yang digunakan untuk mengkali tarif. Misalnya DPP-nya berapa, dikali PPN-nya, itu adalah tarif PPN-nya itulah yang dibayarkan PPN. Ini untuk pemungutan PPN pengusaha kena pajak yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun tidak melebihi jumlah tertentu, melakukan kegiatan tertentu, dan melakukan kegiatan penyerahan BKP atau JKP. Oke. Di sini ada DPP-nya 1,1% atau 1,2%. Ini menggunakan besaran tertentu. Untuk syarat barang JKP-nya ada di peraturan tersendiri. Misalnya ini contohnya emas. Kalau emas itu menggunakan besaran tertentu, jadi dia tidak langsung 11%, dia menggunakan tarif 1,1%. Untuk berikutnya melakukan pemungutan PPN yang terutang. Dalam hal ini
atas penyerahan barang GKP, JKP, dilakukan pembayaran atas kegiatan tersebut. Kalau di sini kita akan lebih jelas. Kita di sini bagi kurang lebih 2 poin besar. Pertama, transaksi dengan non pemungut. Berikutnya transaksi dengan pemungut. Bedanya apa? Kalau transaksi dengan non pemungut berarti Bapak Ibu transaksi dengan perusahaan lain, perusahaan swasta lain. Jadi kalau dalam hal ini, misalnya Bapak Ibu memberikan faktur pajak, maka yang membayarnya adalah Bapak yang menerbitkan faktur pajak, Bapak Ibu yang menerbitkan pajak, karena nilai yang dibayarkan adalah nilai termasuk PPN. Ini kalau transaksi dengan non pemungut. Bedanya dengan pemungut, Bapak Ibu terima beres istilahnya. Jadi Bapak Ibu terima pembayaran dan atas PPN-nya sudah dipungut oleh bendahara. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir apakah PPN-nya dipungut atau tidak, dibayar atau tidak, karena Bapak Ibu lepas tangan. Intinya Bapak Ibu terima kasih faktur ke rekanan pemungut, mereka yang bayar ke PPN-nya. Jadi Bapak Ibu di pelaporan juga tidak ada inputan NTPN untuk transaksi dengan pemungut. Oke, ini ada juga untuk pemungutan untuk pasal 16C. Ini adalah tarif untuk PPN membangun sendiri. Tarifnya adalah tarif khusus, ini 2,2% dari DPP. DPP ini bisa meliputi seluruh biaya, tapi tidak termasuk untuk tanahnya. Misalnya Bapak Ibu membangun rumah, misalnya rumah, tidak termasuk nilai tanahnya, misalnya nilai pembangunannya saja. Tapi yang dikenakan ini ada minimalnya, yaitu kalau PPN KMS ini 200 meter persegi untuk minimal dikenakan PPN KMS. Sedangkan pasal 16D adalah penyerahan aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Ini misalnya barang modal ya, barang modal, misalnya barang modal ataupun ada alat yang sebenarnya untuk tidak untuk diperjualbelikan. Yang dikecualikan dari pasal 16D ini adalah yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Misalnya kegiatan usahanya apa, tapi barang modalnya apa. Nah, contohnya dia Bapak Ibu misalnya membangun mes, terus pada membangun mes tidak boleh mengkreditkan pajak masukan atas mes tersebut karena tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya Bapak Ibu. Kewajiban berikutnya adalah menerbitkan faktur pajak. Jadi faktur pajak itu sendiri terbagi 2, ada pajak keluaran dan pajak masukan. Kalau lebih gampangnya sebenarnya pajak keluaran adalah Bapak Ibu yang digunakan jasanya. Bapak Ibu yang digunakan jasanya dan Bapak Ibu menerbitkan faktur pajak keluaran. Sedangkan pajak masukan itu Bapak Ibu membeli barang, atas barang tersebut atau jasa tersebut Bapak Ibu terima faktur, itu tersebut pajak masukan. Syarat untuk membuat pajak masukan ada syarat normal dan material. Kalau secara normal itu adalah benar, lengkap, dan jelas sesuai Undang-Undang PPN. Dan material itu berarti keterangan yang disampaikan adalah benar dan jelas, bukan faktur pajak fiktif. Oke, bagaimana cara menerbitkan faktur pajak? Ada beberapa kanal, bisa lewat e-faktur desktop, ini aplikasi ya, aplikasi yang diinstal. Kalau Bapak Ibu baru terdaftar PKP, biasanya oleh petugas loket TPT menyuruh Bapak Ibu untuk ke helpdesk untuk dibantu menginstalkan aplikasi e-fakturnya. Bisa juga lewat e-faktur web base. Kalau untuk sekarang cuman untuk pelaporan SPT masa PPN-nya. Cuman untuk ke depannya kemungkinan akan ada penambahan fitur, jadi Bapak Ibu bisa membuat faktur di web e-faktur.pajak.go.id. Akan ditunggu perkembangan lebih lanjutnya. Kalau e-faktur host to host ini adalah aplikasi berbayar dengan rekanan di luar pajak, jadi di luar pajak ada yang Bapak Ibu bayar, ini yang bisa Bapak Ibu gunakan. Oke, kalau menerbitkan faktur pajak, syaratnya adalah Bapak Ibu sudah memiliki sertifikat elektronik dan akun PKP sudah tervalidasi dan menggunakan nomor seri faktur pajak yang diberikan oleh DJP. Untuk sertifikat sendiri,
Kalau sebelum masa COVID masih Bapak Ibu mengajukan sertifikat masih bisa lewat email. Tapi semenjak COVID sudah menjadi endemi, bukan pandemi lagi, jadi untuk layanan non tatap muka sudah tidak berlaku. Jadi Bapak Ibu eh, harus mengajukan sertifikat ke KPP terdaftar. Itu. Ini kapan menerbit faktur pajak? Oke. Kalau Bapak Ibu menerbit faktur pajak, di sini Bapak Ibu eh, harus punya nomor seri faktur pajak. Nomor serinya diambil dari Enova. Nomor seri ini bukan dikarang bebas ya. Misalnya Pak, sudah ada nomor serinya, saya mau lanjut, saya mau tambahin lagi nomor. Itu tidak seperti itu. Kalau seperti itu tidak diakui oleh DJP. Nomor seri yang di sini ada nomor seri yang Bapak Ibu ambil di web Enova. Adapun untuk penguploadan e-faktur paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Misalnya, sekarang kan bulan Maret, berarti untuk faktur pajak bulan Maret paling lambat upload di tanggal 15 April. Jadi setelah itu dianggap terlambat atau tidak bisa terupload. Kalau setelah itu berarti harus bulan April lagi yang Bapak Ibu ubah tanggalnya. Tidak bisa ambil Maret karena Maret paling lambat di tanggal 15 April kalau untuk ya karena kan dia tanggal 15 bulan berikutnya. Oke, ini mungkin ini contoh kasusnya. Di sini menerbitkan 11 April terus diuploadnya tanggal 14 Mei. Ini kan bisa diberikan persetujuan karena dia sebelum tanggal 15. Sedangkan contoh kedua terreject atau dianggap bukan faktur karena dia uploadnya tanggal 16. Dia lebih sehari dari seharusnya. Kalau dia uploadnya tanggal 15 masih bisa, ini tanggal 16 sudah tidak bisa. Jadi di reject dan tidak dianggap sebagai faktur pajak. Jadi ini mungkin mengingatkan Bapak Ibu, diusahakan faktur pajak yang Bapak Ibu terbitkan harus di bulan tersebut. Misalnya di bulan Maret harus selesai di bulan Maret, diusahakan. Kalau misalnya pun lebih, tidak boleh lewat dari tanggal 15. Kalau lewat tanggal 15 sudah tidak bisa lagi. Ya, ini syarat menerbitkan faktur pajak. Misalnya ada Bapak Ibu salah pengisian masih bisa di faktur pajak pengganti atau dibetulkan. Kalau misalnya atas transaksi tersebut tidak terjadi, tidak bisa dibatalkan untuk faktur pajak tersebut. Untuk tutorial pembuatan faktur pajak karena ini lebih teknis lagi, kami sudah siapkan link untuk Bapak Ibu klik atau scan ya. Jadi di sini isinya tutorial bagaimana membuat faktur pajak. Yang paling umum sebenarnya pajak-pajak ada 01. 01 itu penyerahan biasa PPN yang dipungut oleh penjual. Misalnya kayak tadi Bapak Ibu beli barang sama rekanan, ya itu dianggap 01. Kalau pajak keluaran kode 02 itu untuk ke instansi pemerintah, ke bendahara, jadi itu pakai faktur pajak 02. Di sini juga ada faktur toleran pajak masukan. Ini berguna untuk Bapak Ibu yang bisa mengkreditkan pajak masukan. Jadi misalnya Bapak Ibu misalnya kurang bayar PPN-nya ada 100 juta, pajak masukannya ada 50 juta, jadi Bapak Ibu bisa berkurang bayarnya, sisa 50 karena dikreditkan oleh pajak masukan. Jadi ini poin-poin penting untuk tutorialnya sudah kami siapkan di sini. Bapak Ibu bisa klik linknya atau barcode. Untuk filenya nanti disampaikan di akhir sesi. Oke, ini kewajiban penyetoran PPN-nya yang masih harus dibayar. Oke, di sini ada dua kasus pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan. Jadi kalau seperti ini berarti ada selisih yang harus Bapak Ibu bayar paling lambat akhir masa berikutnya sebelum disampaikan SPT masanya. Adapun kasus kedua, pajak masukannya lebih besar dari pajak keluaran. Dalam hal ini ada selisih lebih bayar, atas hal tersebut bisa diajukan restitusi atau pengembalian atas uang pajak tersebut. Tapi ini hanya bisa diajukan di akhir tahun. Adapun yang untuk bisa di setiap bulannya ada ketentuan tersendiri di pasal 94B. Kalau di spoiler sedikit, kalau ada transaksi dengan bendahara di bulan tersebut. Untuk lebih jelasnya bisa nanti di aturan ini. Bapak Ibu bisa lihat di pasal 9 ayat 4.
Untuk pembayaran sendiri ada yang Bapak Ibu buat billing kode billing. Sesuai Ibu Dia bilang tadi untuk pembayaran terbagi, misalnya PPN paling umum dipakai adalah 411211 dan kode setorannya 100. 411211 ini adalah untuk kode PPN, untuk kode setorannya 100, ini untuk SPT masa. Ini untuk PPKP yang membuat faktur pajak, laporkan faktur pajak pada masa sesuai dengan tanggal pembuatan masa pajak. Ini kurang lebih contohnya. Juli 2024, PT Pajak menyatakan penyerahan BKP 200 miliar, dipungut 11%, itu 22 miliar. Dan melakukan pembelian sebesar 100 miliar, berarti PPN-nya 11 miliar. Berarti selisihnya ada 11 miliar. Atas 11 miliar tersebut, di bulan Juli, maka di pelaporan untuk dilaporkan di bulan Agustus, membayar kurang bayar 11 miliarnya dan melaporkannya di bulan Juli. Melaporkannya di paling lama di bulan Agustus. Nah, itu kan transaksinya tadi lah melalui web e-faktur.pajak.go.id. Ini Bapak Ibu harus catat ya, tanggal penting untuk PKP. Yang tadi disinggung tadi, batas upload e-faktur. Jadi Bapak Ibu ingat, batas uploadnya adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi kalau misalnya sekarang bulan Maret, paling lambat berarti di-uploadnya untuk Maret ini adalah di bulan tanggal 15 bulan April. Kalau batas setornya, ini batas pembayarannya paling lambat akhir bulan sebelum lapor. Misalnya kayak tadi bulan Maret, paling lambat akhir bulan April harus sudah menyetor untuk pembayaran PPN-nya. Nah, untuk batas lapornya sendiri sama akhir bulan berikutnya. Misalnya untuk bulan Maret dilaporkannya di April, akhir April. Di sini ada yang perlu Bapak Ibu ingat adalah apabila nihil atau tidak ada kegiatan, tetap wajib lapor. Karena ada biasanya sudah PKP, terus ternyata tidak ada kegiatan atau belum ada kegiatan, tidak lapor PPN, malah kena denda. Dendanya lumayan besar, yaitu 500.000 tiap bulan. Berarti ini tiap bulan. Jadi misalnya Bapak Ibu 3 bulan, berarti 3 kali 500.000. Denda yang harus Bapak Ibu bayar kalau tidak lapor. Jadi sangat disayangkan sekali kalau Bapak Ibu tidak lapor. Misalkan Bapak Ibu ada yang sudah terlewat, tidak apa-apa Bapak Ibu lapor saja sebelum terbit surat tagihan pajaknya. Oke, bagaimana cara lapornya? Lapornya itu di web wp-faktur.pajak.go.id. Ini bisa diakses lewat browser, jadi tidak perlu install aplikasi. Oke, sanksinya 500.000 kalau tidak atau terlambat lapor. Ini ada atau tidak ada transaksi, tetap dilaporkan ya Bapak Ibu. Oke, itu tulisnya. Pertama, install sertifikat elektronik. Ini cuma 1 kali install pada saat mau digunakan. Misalnya Bapak Ibu sebagai PKP baru, pertama kali install dulu di sertifikatnya di browsernya. Di sini dicontohkan di browser Chrome ya. Diklik setting, pilih privasi dan security, terus manage sertifikat, diklik browse. Di sini Bapak Ibu cari di mana file sertifikatnya Bapak Ibu simpan, diklik OK, akan diminta masukkan password. Passwordnya adalah passphrase yang Bapak Ibu punya. Setelah itu, kalau ada tulisan import sukses, berarti sudah selesai. Kalau sudah berhasil install sertifikat di browser, selanjutnya Bapak Ibu tinggal laporkan SPT PPN-nya. Caranya login di web e-faktur.pajak.go.id. Kalau sudah install sertifikat tadi, akan muncul nama Bapak Ibu, nama perusahaan Bapak Ibu. Jadi tinggal login pakai login Innova. Adapun kalau tidak muncul, Bapak Ibu mungkin bisa di close dulu, di restart komputernya, atau pakai incognito mode. Biasanya yang tidak muncul ini, kalau Bapak Ibu punya 2 atau 3 lebih perusahaan dalam satu laptop, di browser itu ada 3 sertifikat, biasanya dia tidak baca. Bapak Ibu bisa pakai mode incognito, nanti bisa akan muncul lagi data-data nama perusahaannya Bapak Ibu. Kalau sudah login tadi, akan muncul tampilan seperti ini. Kalau untuk baru pertama kali, di
lengkapi dulu datanya. Data di profil PKP, itu nama penatangan SPT ini, dan jabatan SPT. Di sini bisa pimpinan, pengurus, atau bagian keuangan yang berhak untuk mendatangi faktur pajak tersebut. Oke, diklik posting, dipilih SPT masanya, misalnya Maret, berarti tahun pajak 2024, masa pajaknya 3, terus di submit. Oke, di sini ada di kalau Bapak Ibu mau lihat detail-detailnya, paling misalnya di A2 ini PK. Jadi yang Bapak Ibu terbitkan pajak keluaran selama bulan itu bisa dilihat di A2 ini. Klik saja di formulir, bagian A2, diklik tampilkan, akan muncul faktur pajak yang Bapak Ibu terbitkan di bulan tersebut. Kalau misalnya Bapak Ibu mau cross check apakah yang mana yang Bapak Ibu sudah terbitkan. Oke, berikutnya rekapitulasi penyerahan ini otomatis juga, tidak perlu diinput kecuali yang digunggung. Yang digunggung ini biasanya pedagang emas digunggung, dia import atau misalnya dia transaksi dengan pembeli yang tidak jelas, misalnya tidak jelas penerimanya, misalnya Indomaret kan ada PP-nya di situ kalau Bapak Ibu belanja, kan tidak mungkin tiap Bapak Ibu datang dibuatkan faktur pajak, jadi dia masuknya digunggung. Kalau ini otomatis juga perhitungan PM-nya, perhitungan perolehannya. Terus untuk PM-nya di sini kalau ada kompensasi, misalnya bulan sebelumnya, misalnya di bulan Februari ada lebih banyak yang Bapak Ibu kompensasikan dari bulan Januari, ini muncul. Misalnya tidak mau direstitusi, bisa dikompensasi ke masa berikutnya lagi. Kalau sudah dicentang lengkap, dipilih browse lagi sertifikatnya, disetujui, akan ditampilkan ke pernyataan, diklik pernyataannya. Kalau di sini ada tulisan kosong, itu mungkin karena belum disetting tadi dari profil PKP-nya. Kalau sudah disetting, akan muncul otomatis nama direktur dan jabatannya, namanya. Selanjutnya akan muncul di sini, akan terhitung, misalnya dia pajak keluarannya lebih banyak dari pajak masukannya, akan ada jadi kurang bayar. Ini yang Bapak Ibu bikin kode billingnya dengan kode 41121100. Jika dia lebih bayar, kalau pajak masukannya lebih besar dari pajak keluaran, itu bisa dikompensasi atau restitusi. Nah, ini kalau ada kegiatan KMS. Oke, kalau sudah, Bapak Ibu simpan, klik lapor. Oke, ini kalau sudah terlapor, Bapak Ibu bisa lihat bukti penerimaan SPT-nya. Kalau mau dicetak juga ada menu download-nya untuk dicetak pelaporan. Ini sanksi, kembali lagi. Kalau tidak atau terlambat lapor, dendanya 500.000. Tidak atau terlambat setor, dendanya bunga paling lama 24 bulan. Dihitung dari terbitnya STP. Kalau terlambat buat faktur, dendanya 1% dari DPP. Ya, makanya itu Bapak Ibu mungkin lebih diingatkan lagi untuk tertib pelaporannya, tertib pembayarannya, tertib pembuatan fakturnya, karena ada sanksi di balik itu semua. Ini penonaktifan sementara akun PKP. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya tidak menyampaikan SPT masa 3 bulan berturut-turut, tapi atas 3 masa tersebut setelah diberikan teguran tidak merespon, ataupun dalam 12 bulan, 6 bulan tidak lapor, misalnya 12 bulan dia cuma lapor 4 bulan dan sudah ditegur, maka akan ada permintaan klarifikasi dari AR untuk pemberitahuan suspend. Jadi di sini Bapak Ibu harus merespon, karena kalau Bapak Ibu tidak respon, maka atas PKP Bapak Ibu akan dicabut secara jabatan. Ya, di sini yang rugi tentu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nih ada proyek, Pak, saya minta faktur pajaknya, ternyata disuspend, ternyata sudah dicabut. Kembali lagi ke awal, Bapak Ibu lagi bermohon lagi, disurvei lagi. Otomatis pasti rekanannya Bapak Ibu pasti komplain lagi. Kenapa faktur pajaknya tidak keluar-keluar, ternyata sudah dicabut PKP-nya. Jadi, maka dari itu Bapak Ibu lebih perhatikan untuk laporan SPT-nya ya. Karena itu ada akibatnya. Tadi ada sanksi, kedua bisa-bisa disuspend atau dicabut PKP-nya. Oke, di sini ada tips dan trik bagaimana
menjadi PKP aman dan nyaman. Pertama, setor dan lapor sebelum atau tidak meninggal jangka waktu tempo. Jadi misalnya dia laporannya akhir bulan, Bapak Ibu lapornya di awal bulan saja. Karena kemungkinan kalau di akhir bulan sering server error atau banyak yang akses. Jadi bisa-bisa Bapak Ibu tidak bisa menyampaikan tepat waktu. Kedua, dicatat passwordnya semua. Nova, Passphrase, user semua. Karena ditakutkan apabila Bapak Ibu misalnya ada laptop, misalnya amit-amit misalnya hilang laptopnya atau misalnya rusak, Bapak Ibu masih bisa di recovery dengan password tersebut. Kedua, masa berlaku sertifikat. Di sini sertifikatnya berlakunya 2 tahun. Jadi dilihat lagi sertifikatnya. Kalau sudah mau expire, Bapak Ibu lakukan perpanjangan. Jangan sampai Bapak Ibu pas mau bikin faktur, mau lapor, ternyata sertifikatnya expire, itu bisa-bisa terlambat lagi tadi, seperti yang tadi. Terus pembuatan kode billing sudah dijelaskan tadi untuk menggunakan kode 4121 dan 100. Yang terakhir, menghubungi ayah Bapak Ibu apabila punya surat cinta. Surat cinta ini macam-macam. Ada teguran, STP, SP2DK, yang surat suspend yang saya tadi. Jadi kalau ada apa-apa Bapak Ibu konfirm ke ayahnya Bapak Ibu. Karena ayahnya Bapak Ibu yang bisa menjelaskan, membantu Bapak Ibu untuk lebih tertib pelaporan SPT-nya. Kalau ada perlu penjelasan juga, AR-nya Bapak Ibu siap membantu Bapak Ibu untuk penjelasannya lebih rinci. Karena kami di Helpdesk mungkin tidak bisa lebih rinci memberi bantuan ke Bapak Ibu, mungkin secara umum saja. Kalau lebih detailnya bisa ke AR Bapak Ibu masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Kembali ke moderator Pak Musoli, silakan. Pak Musoli, boleh. Baik. Eh, Demikian tadi materi kedua yang tentang PPN ya. Tes. Oke. Demikian tadi materi kedua tentang PPN. Ya. Selanjutnya kita lanjutkan tanya jawab ya, Pak Rey. Ya. Silakan. Ya. Jadi Bapak Ibu tadi materi pertama tentang PPH yang intinya kalau sekarang real time ya, kita semua yang punya NPWP badan sudah harus mempersiapkan atau bahkan segera melaporkan SPT tahunan PPH badan yang jatuh temponya di akhir April ya, tanggal 30 April. Tentunya ini banyak sekali hari libur Bapak Ibu ya, yang kantor pajak juga libur juga. Nah, nanti mungkin efektifnya pelayanan tidak sampai 3 minggu ya. Ini Bapak Ibu manfaatkan benar-benar waktunya untuk mempersiapkan laporan keuangan, kemudian melaporkannya. Ya kami harapkan Bapak Ibu bisa melaporkan secara mandiri ya melalui online dari tempat masing-masing ya. Kalau seperti itu masih waktu hari libur pun bisa. Tapi kalau Bapak Ibu butuh asistensi kami, butuh bantuan kami ke KPP, kami tentunya hanya bisa melayani di hari dan jam kerja gitu. Dan terkait PPN, ya kalau PPN ini kewajibannya rutin ya. Saya tadi menyarikan misalnya meng-highlight apa yang disampaikan oleh Pak Ray, yaitu melaporkan SPT masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya. Ya. Dan juga menerbitkan faktur setiap ada transaksi yang terutang PPN. Ya, gitu ya. Nah, uploadnya tadi disampaikan paling lambat tanggal 15. Ya, gitu mungkin. Sekarang kita ke tanya jawab. Ya, beberapa dari Bapak Ibu sudah menulis di kolom chat Pak Ray dan Mbak Dea ya. Ada yang pertama Ada yang ini resen Pak. kita bahas yang chat dulu ya. Ya. Chat, mereka udah chat lama ya. Gak apa-apa. Resen. Nah, kalau resen di online nggak akan pegel kok, tenang aja. Ya, kita bahas nomor 1 ya. CV Aira Manesa Jaya bertanya, bagaimana dengan pajak restoran, makanan, dan minuman? Apakah dibebankan kepada konsumen saat transaksi
atau cuma berlaku di pelaku kena pajak atau pemilik restoran? Silakan Mbak Dia atau Pak Rey. Boleh terkait pajak restoran ya Bapak Ibu. Ya, jadi untuk pajak restoran Bapak Ibu itu diatur oleh Perda. Jadi kenanya pajak daerah. Benar Bapak Ibu. Suaranya menggema lagi. Iya, mohon ditunggu sebentar diperbaiki dulu. Tes tes. Masih menggema ya? Masih. Tes. Tes. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu sekali lagi untuk apa tadi pajak restoran ya itu dia diatur oleh daerah masing-masing. Jadi kota atau kabupatennya masing-masing mereka menerbitkan perda atau peraturan daerah terkait pajak restoran ini. Jadi sebelumnya perlu diketahui bahwa pajak di Indonesia itu ada dua macam, pusat dan daerah. Jadi daerah oleh pusat daerah itu diberikan kewenangan untuk penerimaannya masing-masing. Salah satunya adalah pajak restoran ini. Nah sebenarnya kalau pajak yang di pajak daerah ini itu lebih ke kenanya ke konsumennya. Jadi kenapa ada pajak ini? Karena untuk memajaki konsumen-konsumen yang dia menikmati sesuatu gitu. Jadi kalau pajak daerah itu biasanya pajak hiburan, dia diskotik, bioskop, konser, pajak hotel. Kan nggak semua orang yang bisa nonton konser atau ke diskotik atau karaoke atau ke hotel, termasuk juga pajak restoran. Jadi pajak-pajak yang tadi saya sebutkan itu kenanya ke konsumen. Makanya kalau Bapak Ibu makan di restoran, toh di bill-nya ada di bawahnya pajak restoran. Jadi itu sebenarnya bukan PPN. Kadang di bill-nya restoran ini nulisnya PPN, padahal itu sebenarnya pajak restoran. Tarifnya juga bisa berbeda-beda tergantung daerahnya. Gitu. Jadi kenanya ke konsumen. Terus tadi apalagi yang ditanya ini? Cuma berlaku di pelaku. Oh ya, jadi untuk pemilik restorannya sendiri dia kembali ke aturan yang tadi saya jelaskan, dia kena PPh badan. Jadi pajak si pemilik restorannya kan dia mendapatkan penghasilan sendiri. Nah, itu yang kena PPh badan. Tapi untuk pajak restorannya itu kembali ditanggung oleh konsumen. Seperti itu, Ibu mungkin apakah cukup jelas? Silakan mungkin nanti kalau ada masih kurang jelas bisa ditanyakan lagi di kolom chat. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja ya Pak Musli. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Nur ya. Nur atau Nur lanjutannya apa saya nggak tahu ini. Nur saja Pak ya. Bertanya tentang kode faktur berapa untuk kawasan berikat. Ya, yang kedua, apakah Morowali termasuk kawasan berikat? Yang selanjutnya, apakah ada dokumen yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut termasuk kawasan berikat? Nah, gimana Mbak Dia dan Pak Baik, Ray? saya coba jawab Pak. Kalau untuk kawasan berikat sendiri, kode faktornya yang digunakan adalah 070. Itu untuk kawasan berikat. Untuk kawasannya tersendiri, sebenarnya ini ada aturan untuk kawasan tertentu yang termasuk kawasan berikat. Tapi untuk sekarang masih terbatas ada 4 di Tanjung Emas Semarang, Cakung Jakarta, Tanjung Priok, dan Batam Kepulauan Riau. Jadi untuk Morowali sendiri sampai sekarang masih belum ada aturan yang menyatakan bahwa Morowali termasuk kawasan berikat seperti itu. Mungkin menambahkan ya, kawasan berikat itu ada penetapannya dari Presiden, Gubernur ya. Jadi tidak semua, tadi sudah disampaikan ada beberapa daerah. Kalau Morowali setahu saya ya itu dia kawasan ekonomi khusus. Ya, jadi kayaknya belum ya. Mungkin pernyataan kami bisa salah kan memang ini berdasarkan ini aja apa pengetahuan yang ada di publik ya. Ya bisa dinyatakan ini bisa ditanyakan oleh mungkin daerah Jadi juga setempat ya, ya. pemerintah daerah setempat. Ya, ini Mbak Nur tanya lagi. Ini mumpung bahas Mbak Nur yang bertanya, ini Mbak Nur juga bertanya tentang
Bagaimana caranya Pak kalau mau update data wajib pajak di profil web faktur, data data wajib pajak? Gimana, Mbak Dea? Di web itu, oke, di web faktur itu ada menu profil yang itu bisa langsung diubah aja. Terus itu kayaknya cuma nama direktur sama jabatan ya, bisa langsung diubah saja. Apabila ada perubahan direktur dan memang mau diajukan perubahan data, itu bisa datang ke kantor pajak tempat yang terdaftar, ajukan permohonan perubahan data. Seperti itu. Ya, oke kita lanjut Mbak. Ya, kita simpel aja. Jadi selanjutnya dari Isyaratna. Kamu soalnya mohon maaf suaranya kurang Ayo, terdengar. tes. Ya, bisa dengar ya? Tes. Ya. Oke, dari Isyaratna. Pak Bu, apakah untuk badan dalam bentuk CV non PKP apabila melakukan sewa berupa bangunan tetap dikenakan PPh pasal 4 ayat 2? Kapan mulai dilakukan pelaporan atau pembayaran PPh finalnya? Silakan, ya, Pak Ray. Oke, jadi kalau apa namanya? Nanti kan. Jadi Bapak Ibu, kalau untuk PKP itu sebenarnya kewajibannya melekat ke pajak PPN, maksudnya khusus untuk pajak PPN itu PKP. Nah, untuk PPh-nya dia nggak melihat apakah PKP atau tidak gitu ya. Jadi sekali lagi untuk PPh tidak melihat apakah dia PKP atau enggak. Jadi untuk misalkan ada badan dan tidak PKP, dia melakukan sewa, dia memberikan penghasilan ke orang lain terkait sewa tersebut, itu silakan PPh finalnya disetorkan gitu. Meskipun dia bukan PKP. Nanti dilaporkan juga di apa namanya? SPT unifikasi. Untuk tanggalnya penyetorannya pada saat diterimanya penghasilannya. Ya Kak ya. Pada saat diterimanya penghasilan untuk pelaporannya Untuk tanggal penyetorannya 15 tanggal 10, dan Mbak. berikutnya. Tanggal 10. Untuk PPh pasal pelaporannya 4 tanggal ayat 20. 2. Ya, sedikit menambahkan Seperti izin itu Mbak Pak Dea. Musoli. Iya, Mic-nya mati lagi kayaknya. tes. Ya, mau menambahkan dikit Mbak Dea. Oh iya. Ya, ini untuk 4 ayat 2 itu bukan pilihan ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya NPWP badan, Bapak Ibu melakukan sewa, jadi kewajiban, ini wajib memotong PPh pasal 4 ayat 2 atas biaya sewa yang dibayarkan, ya 10%. Ya, batas waktunya pembayaran tanggal 10 bulan berikutnya, pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya. Tadi sudah disampaikan lapornya di SPT masa unifikasi. Begitu ya, Bu Ratna. Oke, kita lanjut ke PT Citra Nurani Nusantara. Mbak Dia, Kak Ray bertanya, apakah sekarang untuk perpanjangan sertifikat elektronik sudah tidak bisa lagi melalui online seperti dulu? Nah, langsung aja jawab, Mbak. Ya, seperti yang dijelaskan tadi juga, untuk sertifikat elektronik tidak ada online lagi, tatap muka. Saya secara layanan non tatap muka saya tidak ada, jadi harus disampaikan langsung ke KPP terdaftar. Ini juga mungkin berguna untuk validasi ini ya, validasi perusahaannya. Jadi misalnya direkturnya, CP-nya, PT-nya divalidasi lagi untuk pemiliknya, aktenya misalnya ada yang berubah kan, akhirnya akta juga bisa diverifikasi lagi lebih lanjut. Itu juga untuk keamanannya Bapak Ibu. Misalnya ada kan biasanya dia serahkan ke karyawannya untuk laporan, tiba-tiba karyawannya resign atau apa, tidak ada apa-apa yang misalnya dilaporkan langsung oleh karyawannya, terus wajib pajaknya tidak bisa melapor lagi. Ini gunanya sertifikat elektronik, jadi eh, hanya orang-orang pemilik atau pengurus yang bisa memperpanjang sertifikat elektronik tersebut. Mungkin saya tambahkan sedikit ya Kak. Jadi kalau sertifikat elektronik ini itu dia adalah sebenarnya apa ya, nggak bisa diremehkan gitu karena dia sebenarnya pengganti
tanda tangan Bapak Ibu. Sertifikat elektronik ini bisa digunakan untuk submit SPT masa PPN tadi. Jadi memang peraturan aslinya sertifikat elektronik itu seperti yang disebutkan Kak Rai tadi harus pengurusnya langsung dan harus datang. Kemarin itu pada saat pandemi ternyata kantor tidak bisa buka karena hambatan tersebut, makanya kami berikan relaksasi bisa melalui online dan email seperti itu. Tapi sekarang peraturan pandeminya dicabut, kita sudah hidup kembali normal lagi, makanya kembali lagi sertifikat elektronik harus diajukan langsung. Ya, kembali kayak kata Kari untuk keamanan data masing-masing Bapak Ibu sendiri seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari CV Aira Manesa Jaya. Bagaimana CV non PKP bisa menjadi PKP dan apakah saat belum menjadi PKP pelaporan tiap bulannya? Silakan Pak Ray, Pak Ya, ya. Wijaya. Untuk pengajuan sendiri ada formulir yang harus dilengkapi, formulir pengukuhan PKP dan aktivasi akun PKP. Apakah saat belum menjadi PKP pelaporan tiap bulan? Berarti kalau belum PKP berarti tidak wajib untuk pelaporan tiap bulannya. Kewajiban itu muncul ketika sudah terdaftar sebagai PKP. Jadi kalau belum PKP, Bapak Ibu ajukan dulu PKP. Kalau sudah PKP, terhitung di bulan tersebut PKP, maka kewajibannya muncul di bulan berikutnya. Misalnya PKP-nya di bulan Maret, berarti di bulan April sudah harus lapor SPT masa PPN-nya. Tapi kalau belum PKP, berarti tidak ada kewajiban untuk pelaporan SPT masa PPN. Cuman untuk yang mungkin di highlight lagi, untuk ibu pot PPH itu tiap bulan dilaporkan. Kalau misalnya ada Bapak Ibu menggaji karyawan, berarti tiap bulan dibuat ibu pot PPH, terus buat bukti potong. Seperti itu. Ya, itu ya CV Aira Manesa. Jadi kalau belum dikukuhkan sebagai PKP ya tidak ada kewajiban laporan ya. Terus juga pengajuan PKP kami ada proses ini verifikasi lapangan juga ya. Jadi ketika itu sudah terpenuhi kami bisa kukuhan sebagai PKP. Oke, kita lanjut ke Ikhlaskan Pak, sudah pegal kayaknya. Ikhlaskan Pak. bagaimana? Oh, Ikhlaskan Pak, bentar, sudah ini capek terakhir, ya. Ini terakhir ini, terakhir ya. terakhir sebelum yang resen. Ya, dari Mahmud Masud, PP 55 berlaku 3 tahun sejak aktif NPWP atau sejak perusahaan Tanya. memperoleh pendapatan. Ini saya yang jawab aja Pak Reh. Ya, silakan Pak. Ini berlaku sejak NPWP aktif ya. Ya, itu Pak. Itu aja jawabannya. 3 tahun sejak NPWP aktif. Oke, lanjut. Yang resen. Silakan Pak Roy Herman. Udah pegel kayak katanya ini. Iya, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Pak, ini saya mau tanya. Ya. Ini kan Hmm. saya punya ada beberapa pertanyaan sih. Yang pertama ini terkait PPH. Nah, kita tahu kan sekarang PPH untuk nggak pakai ISPT lagi, semuanya pakai ibu pot unifikasi. Nah, terkait hal tersebut, kadang kami tuh punya lawan transaksi yang tidak mau dipotong PPH-nya. Nah, secara perpajakan kan, eh, kalau mereka tidak mau dipotong PPH kan otomatis kita harus gross up agar ketemu nilai DPP-nya. Nah, cuma di tempat kami biasanya nggak mau. eh, Oke, kami buat bukti potong atas nama lawan transaksi kami tersebut, tapi karena mereka tidak mau dipotong, kami gross up, itu bukti potongnya kami tidak serahkan ke mereka, Pak. Nah, tiba-tiba pada saat mereka dapat surat cinta dari KPP-nya terdaftar, loh, kok ada bukti foto atas nama kalian tidak terdaftar, tidak dilaporkan oleh mereka. Nah, itu mereka nyari ke kami. Nah, kalau dari segi perpajakan itu sebenarnya gimana, Pak? Apakah memang wajib kami kasih, tapi kan secara pembayaran memang penghasilannya kami tidak potong sama sekali dari mereka. Ini Nah, dari terus yang Pak siapa tadi? Pak Roy. Itu ya, aja ya, Pak Roy. ya. Ya, Ada lagi satu, Pak, ini terkait Pak. PPN, Pak. Ini kita bahas dulu ya, biar ini Oh, boleh, apa? boleh, Pak. Iya, iya. Enggak Oke, Pak. kan ini terkait PPH, Bapak harus memotong itu benar. Ya, itu kewajiban. Ya, ketika tidak mau dipotong di cross up sekali lagi benar. Terima kasih ini Pak Roy, ini bagus sekali ya, yang sudah lakukan sudah bagus. Terus kalau bagaimana Pak ini? Memang ini ya
ini dilema ya. Misalnya kalau Bapak nggak motong, yang kena sanksi adalah Bapak ya, karena tidak memotong ya. Nah, kalau masalah ini tidak disampaikan, nah itu sebenarnya mau nggak mau harusnya disampaikan. Sampaikan aja, mohon maaf Pak, ini kami harus memotong pajak. Kalau enggak kami yang salah. Ini harga udah termasuk pajaknya kok Pak. Ya, sampaikan aja seperti itu. Ya, sampaikan aja, kirim. Ya, kalau saran saya Pak, ini saran saya tetap kirim putih potongnya. Nah, nanti apa untuk menghindari hal seperti itu tadi, Bapak nggak kasih, ternyata kan tetap data itu masuk di kami. Kami harus cross check ke atau klarifikasi dengan bersangkutan. Mungkin solusinya seperti itu Pak, tetap sampaikan aja. Ya, karena memang itu kewajiban Pak. Nanti kalau Bapak nggak motong juga yang kena mungkin perusahaan Bapak. Begitu. Iya baik Pak, terima kasih Pak. Terus ada Ya, satu pertanyaan lagi Pak terkait PPN. ya PPN. Kebetulan kami kan perusahaan distributor Pak, ya jadi jual barang. Nah, toko-toko kami kan belum tentu langganan kami, customer kami itu belum tentu PKP semua Pak. Yang kita tahu di mana PKP itu yang bisa mengkreditkan PPN mereka. Jadi misalnya mereka ada retur, itu PPN-nya bisa kami akui dan mereka juga akui sama-sama PPN masuk ke PPN keluaran. Nah, cuma untuk toko non PKP Pak, saya pernah ada baca aturan kalau ternyata toko non PKP itu bisa juga diakui PPN returnya oleh penjual, tapi dengan catatan eh, toko atau WP non PKP tersebut melaporkan retur tersebut ke KPP mereka terdaftar. Itu Mohon seperti maaf Pak, apa Pak ininya? saya potong dulu Pak. Mohon maaf. Ini Bapak waktu jual atau Bapak waktu beli? Waktu saya menjual Pak, jadi Oh, masa saya menjual. Oke. menjual, Ya, terus lanjutkan. customer kami meretur barangnya tersebut. Nah, atas Oke. tokonya kebetulan toko bukan non PKP Pak. Nah, apakah PP-nya kami bisa kreditkan atau seperti apa Pak? Kayak retur dari non PKB. Jadi gini, saya sampaikan kalau di dalam PPN itu kan ada PKP penjual, ada PKP pembeli. Ya, kalau Bapak jual tidak ke PKP, artinya Bapak jual ke pembeli akhir, ya pembeli konsumen akhir. Ya, otomatis yang bisa melakukan retur hanya PKP, Pak. Iya, karena retur itu ada di sistem e-faktur. Betul budaya ya, Pak Rey. Ada di e-faktur ada. Ya, kalau dia bukan PKP pastinya nggak bisa itu. Begitu, Pak. Oh iya Pak, soalnya ini Pak, saya pernah ada, saya lupa aturannya Ya nomor nanti berapa kalau Pak. mungkin Bapak ketemu, nggak apa-apa. Nanti Mm-mm. kita bahas bareng-bareng ya. Bapak bisa ke Helpdesk atau WA ke nomor WA Helpdesk nanti di-share oleh Pak Ray atau Pak Bude ya. Ya, Oh boleh boleh kalau gitu gitu ya. Pak. Ya, Oke kita Pak. nggak apa-apa kita diskusi saja. Tapi Iya iya. sepemahaman kami yang bisa retur hanya PKP saja. Ya, dan itu ada di sistem e-faktur gitu. Oke Pak. Terus Itu. yang satu Pak, terakhir ini. Nah, ini Ya. kan yang sudah pakai ibu pot semua kan Pak. Nah, otomatis sekarang beberapa bulan dari Januari ya. Ini kan dulu kan kalau misalnya di 23 begitu tidak ada NPWP, dia langsung otomatis 4%. Nah, ternyata per Januari itu kalaupun kita sudah input nomor KTP itu otomatis dia tetap potong 2% lagi, bukan lagi 4 Pak. Itu kan waktu Ibu pot sebelum Januari kan masih Desember pun masih pakai 4% Pak. Sekalipun kita input NIK. Nah, per Januari itu sudah tidak dibedakan lagi ya Pak antara NIK dengan NPWP. Sekarang silakan Budaya atau Pak Ray. Pertanyaan ini terkait Bupati. Mohon maaf tadi gimana maksudnya Pak? Agak kurang jelas. Jadi gini Bu, kan waktu sebelum Januari ya, itu kan begitu secara aturan kan untuk PPh tiga ya, yang anggapnya yang tarif 2% atas jasa. Misalnya kan kalau dia tidak ber-NPWP itu kan akan dipotong 4%. Nah, per Januari ternyata itu kalau input nih sudah dianggap NPWP itu tinggal 2%. Nah, akhirnya kami kelebihan bayar, Bu, di Januari itu. Nah, sedangkan untuk aturan pemindah bukuannya kalau sudah diinput NTPN-nya untuk lapor ISPT itu tidak bisa lagi dia pemindah bukuan secara online harus ke KPP. Itu yang kami mungkin dari KPP-nya kurang ini ya, kurang informasi ke WP-WP terkait.
Baik, kalau pemindah bukuan, kalau sudah dilaporkan memang tidak bisa. Dan kalau misalnya pembetulan juga kayaknya di aplikasinya belum bisa yang pakai NIK tapi 2%. Atau sudah bisa, Pak? Kayaknya Sudah, Bu, belum sudah. ya, masih otomatis. Sudah, Bu. Kalau sekarang sudah input nik saja di input sudah Input saja di otomatis PPH 2%. Dulu kan 23 kalau juga. ya secara aturan kan kalau PPh 23 begitu tidak ada NPWP dianggap dikali dua kali lebih tinggi kan dari tarif normalnya. Nah, tapi sekarang itu begitu input nik itu sudah terbaca sebagai NPWP, Bu. Jadi dia tetap Oke. terpotong 2%, bukan lagi 4%. Oh iya, kalau gitu di pembetulan aja Pak bukti potongnya. Nah, nanti kan ada kelebihan di statusnya SPT unifikasinya. Nah, dalam kurung gitu kan angkanya kelebihannya berapa itu bisa PBK. Kalau nggak bisa di aplikasi, bisa PBK manual. Oh iya, oke kalau gitu. Terima kasih atas infonya, Bu. Ya, baik. Ya, memang terkait NPP apa NIK sebagai NPP ini kemarin memang sempat ada siaran kalau nggak salah ya, tapi memang belum keluar peraturan resminya Pak Bu. Jadi memang sekarang tidak dibedakan dengan adanya NIK sebagai NPP itu memang eh, di aplikasi kami juga tidak dibedakan antara yang sudah ber NPP dengan yang pakai NIK. Jadi tarifnya sama kayak gitu. Tapi memang kalau sepengetahuan saya belum ada aturan resmi terkait itu, terkait perbedaan tarif. Kalau dulu emang ada perbedaan antara tarif yang punya NPP atau tidak. Baik, itu ada yang belum kita bahas atas pertanyaan Pak Anjas Abdullah ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya berapa nominal penghasilan untuk menerbitkan faktur pajak? Silakan dijawab Pak Ray, Budaya. Oke, nominal untuk menerbitkan Nominal penghasilan. penghasilannya. Kalau penghasilan data kayaknya deh. 4,8 ini. Ya, oh ya. Eh, untuk yang dikukuhkan sebagai PKP, eh, dia kalau omsetnya eh, di atas 4,8 miliar. Cuman kalau misalnya dia memilih untuk tetap dikukuhkan, bisa saja seperti itu. Ya, Kan betul. kita untuk menerbitkan faktur harus PKP dulu. Oke, untuk bisa PKP, syaratnya penghasilan di atas 4,8 miliar. Cuman wajib pajak bisa memilih, misalkan penghasilan di bawah itu tetap bisa memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Itu ya Pak Anjas Abdullah. Jadi ada yang wajib seperti Pak Ray tadi, ada yang wajib, ada yang enggak. Kalau yang wajib itu yang omsetnya di atas 4,8 miliar. Kalau di bawah 4,8 miliar itu pilihan. Kalau Bapak Ibu butuh mau jadi rekanan atau apa ada keperluan lain mau daftar PKP silahkan ya akan kami proses akan kami teliti untuk kalau memenuhi syarat akan kami kukuhkan sebagai PKP. Ada juga yang wajib seperti pengusaha emas, Bapak Ibu jualan emas, pedagang emas, mau nggak mau, berapapun omsetnya Bapak Ibu, wajib jadi PKP, wajib mendaftarkan diri dari PKP atau nanti kami tetapkan sebagai secara jabatan. Nah, kalau ditetapkan secara jabatan, pasti ya plus sanksinya. Iya. Jadi seperti itu tadi, kalau Bapak Ibu di atas 4,8 miliar tidak mendaftarkan diri sebagai PKP, ya kami tetapkan secara jabatan karena itu wajib. Ya sekali lagi kalau ditetapkan secara jabatan plus sanksinya, gitu ya. Ya selanjutnya dari Rian, aduh gimana bacanya ini? PRDPT 99. Nah, Bu, kalau pengukuhan PKP bulan Maret, kewajiban perpajakannya sebagai PKP dimulai kapan, Bu? Apakah bulan Maret atau bulan April? Karena ini yang disebut Bu, ya Bu Dea silakan jawab. Baik. Kalau PKP bulan Maret wajib kewajiban perpajakannya sebagai PKP dimulai ya di bulan Maret itu di tanggal itu meskipun Maretnya udah tinggal 1 hari ini tanggal terakhir bulan Maret ya tetap di bulan Maret. Kewajibannya dilaksanakan kapan? Dilaksanakan di bulan April karena pelaporan SPT masa PPL jatuh tempo di bulan berikutnya.
Jadi kewajibannya mulai bulan Maret, jadi transaksi di bulan Maret sudah wajib dilaporkan. Dilaporkannya di bulan April gitu. Pada saat sudah ganti bulan baru dilaporkan. Seperti itu sih Pak kayaknya. Iya. Ini waktu kita udah habis kayaknya ya. Kita harus Bapak Ibu pemateri harus melakukan tugas yang lain gitu. Ya ada kayaknya beberapa pertanyaan yang belum terjawab, nanti bisa dijawab lewat chat aja Pak Ray ya. Pak Ray? Ya, karena harus ada tugas yang lain ini. Itu Pak Ibu, mohon maaf untuk pertanyaan yang belum terjawab. Nanti bisa atau yang belum bertanya. Bagaimana? Untuk pertanyaan bisa ditulis di WA yang ada WA grupnya ini Pak Ray ya? Ada Pak, ada grup WA-nya bisa di situ atau di sini juga di Zoom-nya akan kami rekap pertanyaannya Ya. untuk dijawab, di-share di grup juga. Oke, ya nanti yang belum terjawab akan kami jawab ya, karena memang waktu kita sudah habis, Bapak Ibu pemateri sudah harus melaksanakan tugas yang lain. Itu Bapak Ibu peserta kelas pajak kewajiban perpajakan badan terkait pengusaha kena pajak, kelas pajak kita pada siang hari ini ya. Terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu dalam acara kami. Ya, kami harapkan Bapak Ibu memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan insya Allah kami akan melaksanakan kelas pajak yang lain di kesempatan yang lain, mungkin dengan materi yang berbeda ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kami ada kurang lebihnya. Kami tutup bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara, berdiri teguh bersatu padu demi kemakmuran negeriku, menjadi berbakti pada Ibu Pertiwi, bekerja dengan sepenuh hati, menjunjung nilai Pancasila, negara bangsa, integritas profesionalisme tertanam dalam jiwa kita, sinergi dalam melayani rakyat tercapai kesempurnaan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara, kita satu dan terpercaya, bergerak bersama wujudkan Indonesia Jaya. Perpajak. Ayo lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman. Hai. Opa, Aku gak bisa lupain kamu. Kamu harus lupain aku. Tapi kamu gak boleh lupa lapor pajak. aku tuh udah lapor pajak.